Halo? Oke. Baik, selamat pagi, selamat datang rekan-rekan sekalian, Bapak, Ibu, teman-teman, kemudian adik-adik, selamat datang di webinar kali ini di acara Ngopi, Ngobrol Pintar bareng Kairo Psikologi Utama dan Wardaya College. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nisha, saya psikolog dari Kairo Psikologi Utama. Saya yang hari ini akan menjadi moderator di acara Ngopi kali ini. Di sini kita akan ngebahas, ngupas tuntas mengenai bagaimana sih cara merancang pendidikan untuk karir yang sukses. Oke, mungkin di sini sudah pada sering dengar nih salah satu di antaranya, mungkin sering dengar Kairo Psikologi Utama, atau sering dengarnya Wardaya College aja. Nah, di sini saya akan perkenalkan masing-masingnya. Jadi, Kairo Psikologi Utama, baik. Jadi, Kairo Psikologi Utama adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang konsultan psikologi, kemudian telah berdiri sejak 2008. Jadi, Kairo Psikologi Utama ini memberikan beragam jasa, di antaranya ada asesmen psikologi atau sering kita ketahui juga ya, namanya psikotes, yang fungsinya untuk mencari misalnya mengetahui tes IQ, kemudian analisa potensi dan kepribadian melalui grafologi, konsultasi psikologi, seminar, workshop, dan sebagainya. Selain individual, Kairo Psikologi juga melayani perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi non-profit, dan juga kelompok ya. Oke, untuk kali ini kita juga kerjasama dengan Wardaya College. Wardaya College ini adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan sejak tahun 2003. Hingga saat ini, Wardaya College sudah memiliki ratusan siswa yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan di luar negeri juga ada. Nah, siswa-siswi Wardaya College juga sudah banyak yang memenangi kompetisi nih, misalnya kompetisi matematika dan sains tingkat nasional maupun internasional. Serta banyak juga nih hasil pendidikan di sini bisa masuk ke universitas terbaik, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan pembicara kita. Di sini sudah hadir di antara kita ada Bapak Dr. Anton Wardaya, Master of Science. Kemudian juga ada Bu Diana Martasani, Master Psikologi, Psikolog, Certified Master Handwriting Analysis. Kita akan kenalan dulu nih satu-satu dengan pembicara kita. Boleh saya minta izin untuk share screen ya? Tunggu sebentar, saya coba share screen dulu. Oke, kita akan kenalan satu-satu nih dengan pembicara kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Anton Wardaya, Master of Science, atau sering kita kenal juga sebagai Pak Anton ya. Anton ini merupakan lulusan nih dari SMAK 1 Penabur. Kemudian melanjutkan pendidikannya untuk sarjananya di jurusan matematika di Unpar. Kemudian selain itu juga beliau meneruskan pendidikan sarjananya di Unpad. Ini untuk jurusan teknologi pangan. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2-nya nih di magister jurusan matematika di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kemudian baru saja beliau juga sudah menuntaskan pendidikan S3-nya, itu di doktor, jurusan manajemen sistem informasi, itu di BINUS. Nah, saat ini Pak Anton Wardaya ini adalah seorang pendiri dan CEO di Wardaya College nih.
Sebelumnya beliau juga pernah nih menjadi guru di SMAK 1 Penabur serta di SMAK IPK Jakarta. Wah, kalau untuk alumni-alumni boleh komen loh di kolom komentar siapa aja nih yang alumni di SMK 1 Penabur atau SMAK IPK. Siapa tahu kenal sama Pantan. Kemudian pernah juga jadi dosen di Unpad dan Surya Institute, di mana kekhususan beliau adalah Olimpiade Matematika, Rekreasi Matematika, dan Pendidikan Matematika. Oke, selanjutnya pembicara kita ada Ibu Diana Martasani, MC, psikolog, Certified Master Handwriting Analysis. Di sini beliau merupakan lulusan SMAK 1 Penabur juga. Wah, satu alumni nih, Pak Anton dan Bu Diana. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan sarjananya di jurusan psikologi di Universitas Maranatha Bandung, kemudian melanjutkan S2-nya, Magister Profesi Psikologi dengan kekhususan Psikologi Industri dan Organisasi dan Klinis Dewasa di Universitas Indonesia. Kemudian beliau tidak sampai di situ, beliau kemudian melanjutkan kembali pendidikannya untuk sertifikasi grafologi di Caros International School of Handwriting Analysis USA. Di sini sampai gelar master. Kemudian untuk Ibu Diana sendiri, saat ini beliau adalah pendiri dan direktur dari Caros Psikologi Utama. Selain itu juga sebelumnya beliau pernah nih bekerja di bidang HRD atau rekrutmen, kemudian pernah juga bekerja di Career Center UPH. Jadi teman-teman kalau yang punya pertanyaan seputar karir, boleh silakan langsung ditulis aja di kolom komentar. Nanti di akhir sesi akan kita bacakan satu-satu, kemudian nanti akan dijawab oleh pembicara kita hari ini. Kemudian juga beliau pernah menjadi dosen di UPH, Untar, Ukrida, dan UMN. Oke, sekian perkenalan dari saya. Nanti mungkin ada yang ditambahkan sendiri nih oleh pembicara-bicara jika ada yang kurang. Baik, untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk Pak Anton. Oke, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Ya, perkenalkan saya adalah dengan Dr. Anton Wardaya. Ya, saya adalah CEO dari Wardaya College. Ya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan men-sharingkan tentang bagaimana sih merancang pendidikan untuk supaya menuju karir yang sukses ya. Saya bersama Ibu Diana, jadi saya dari sisi akademis dan Ibu Diana dari sisi psikologi. Ya, oke. Ya. Jadi ini adalah dari Wardaya College ya. Jadi kami adalah merupakan Wardaya Online School, yaitu persiapan buat persiapan untuk menuju universitas unggulan dan jurusan serta bagaimana sih meraih beasiswanya ya. Jadi tentu setiap orang sekarang ini, anak sekarang ini mereka pasti ingin supaya anak itu bisa sampai ke kuliah ya. Kalau bisa S2 gitu ya, S3 gitu ya, bukan cuma terbatas sampai S1 doang. Ya. Oke, dan ini adalah saya selain adalah akademisi, saya juga bergabung di HIPMI dan Kadin. Jadi saya seorang profesional entrepreneur juga. Jadi saya bisa selain penelitian, saya juga tahu bahwa masalah-masalah di dunia industri itu seperti apa. Ya, oke. Dan ini berawal dari trip saya ke England gitu ya, ke UK. Jadi lagi itu saya berkunjung ke murid-murid saya yang ada di Cambridge University maupun Oxford University. Ya. Dan ini adalah saya lanjutkan lagi ke London, ya saya ke UCL dan ICL ya.
Dan terus habis itu saya berkesempatan lagi saya ke MIT, Harvard University, Chicago University, sampai Stanford University yang ada di Amerika Serikat, dan Berkeley University. Dan saya berkesempatan juga saya datang ke Google Office ya. Jadi lagi itu saya ada murid saya yang kerja di Google Office dan dia mengajak saya untuk kampus Google kampus tour ya di Google Campus ya. Jadi ini saya berkesempatan untuk melihat kampus Google itu seperti apa. Jadi saya melihat bahwa inovasi itu banyak sekali muncul di negara-negara maju seperti Amerika dan England. Nah, ini adalah 10 keahlian yang harus dimiliki pada tahun 2020 ya. Jadi tahun 2015 kita lihat complex problem solving, coordinating with others gitu ya, sampai creativity. Nomor 10 creativity. Sekarang creativity akan naik ke nomor 3. Jadi complex problem solving, critical thinking, creativity itu menduduki 3 pertama. Sedangkan seperti negosiasi itu bergeser dari 5 ke nomor 9. Karena sekarang ini dengan zaman transparan, digitalisasi, orang itu sekarang sudah bisa membeli misalnya baju secara online gitu ya. Jadi tidak perlu negosiasi lagi ya. Dan ini adalah selain top 10 skill, kita lihat lagi adalah future work skills yang harus dipunyai oleh orang-orang atau nanti kalian yang akan sesudah lulus kuliah, ini akan pekerjaan apa sih yang perlu akan lagi booming ya, lagi tren gitu ya. Ternyata computational work itu tetap menjadi salah satu pilihan ya. Jadi kalau kalian bisa terjun ke arah dunia komputerisasi gitu ya, yang berkaitan dengan teknologi itu sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, nah akhirnya ini adalah kami makanya buat suatu pathway gitu ya di Wardah College seperti ini supaya dari anak SMA itu menuju ke universitasnya seperti ini. Jadi tentu harapan dari setiap orang tua itu adalah mereka menuju universitas unggulan ya. Dan titik terpenting dalam kehidupan itu adalah dari SMA menuju universitas. Ya, ini adalah alumni Wardah sendiri tersebar di luar negeri ya, dari MIT sampai Singapura dan Hong Kong ya. Jadi ini adalah mungkin tujuan-tujuan dari Bapak Ibu ya dan adik-adik sekalian. Dan ini adalah universitas dalam negeri ya, yang seperti UI, ITB, UGM dan lain-lain. Nah, tentu waktu kita seringkali kita berpikir, Pak, saya ditanyakan, Pak, anak saya bingung ya mau masuk jurusan apa gitu ya. Mereka itu masih mau ini, mau itu gitu ya. Jadi mereka belum jelas gitu. Nah, yang paling jelas gitu ya Bapak Ibu untuk mengukur minat dan bakat anak itu adalah mereka harus sesuai dengan passion mereka. Jangan cuma berdasarkan tren. Wah, sekarang ini lagi tren data science gitu ya. Lagi tren actuarial science. Saya tanya anaknya, Bu, sorry anak Ibu sering megang komputer nggak ya? Dia bilang, nggak pernah, Pak. Ya, saya bilang, kalau nggak pernah, gimana caranya ya mau ngomong data science gitu ya. Jadi ngomong data science itu pasti anaknya mesti suka komputer dulu ya. Kalau nggak suka coding, nggak suka komputer, gimana mereka bisa ke data science? Karena data itu kan banyak sekali. Misalnya 10 juta data gitu ya. Kalau nggak diolah pakai komputer kan nggak mungkin gitu loh. Ya, kalau itu baru 10 juta, kalau misalnya 100 juta data gimana gitu ya. Misalnya 260 juta penduduk Indonesia mau diolah datanya. Nah, itu kan pasti pakai komputer itu. Nah, terus jangan ikut-ikutan teman karena yang menentukan itu adalah kalian, bukan teman kalian, ya. Nah, sekarang ini banyak jurusan baru yang sedang muncul karena di era digital ini. Itu misalnya aktuaria, data science gitu ya, bisnis digital, bahkan ada pemasaran digital gitu ya. Jadi ini adalah yang harus diketahui orang tua dan anak ya. Jangan sampai yang dulu ya zaman papa mama gitu ya, masih modelnya yang kayak gini nih jurusan-jurusannya. Padahal sekarang ini udah nggak relevan lagi gitu ya jurusan tersebut gitu ya. Jadi tolong diperhatikan lagi kenapa supaya hasil anak Bapak Ibu maksimal ya. Nah, menentukan jurusan itu gimana caranya? Kita bisa yang paling
akurat ya, maksudnya yang paling gampang terukur, terdeteksi itu dari nilai rapot gitu ya. Lebih cenderung bidang apa, misalnya dia, oh dia anak saya tuh matematikanya menonjol sekali Pak, gitu ya. Menonjol sekali gitu ya dibandingkan bidang-bidang lain. Nah, itu mungkin saya bisa sarankan bisa ke ini ya, ke jurusan-jurusan kayak kayak statistik gitu ya, atau ke matematik terapan, mungkin nggak harus mesti matematika murni gitu ya, tapi bisa ke matematika terapan atau ke bisnis analitik, ya. Nah, terus selain itu adalah, tolak ukurnya bisa juga dengan mempergunakan tes minat dan bakat. Karena dari psikolog ini kan mereka bisa mengukur ya, potensi anak Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini sangat membantu sekali untuk anak Bapak Ibu bisa mendeteksi potensi anak Bapak Ibu, ya. Dan kita juga akan mengadakannya nanti Sabtu depan tanggal 22 Agustus ya. Nah, terus habis itu bisa juga yang ketiga, konsultasi dengan guru, wali kelas, psikolog, atau orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi banyak sekali tuh orang yang konsultasi ke saya gitu ya. Karena mereka bilang, sekarang ini jurusan banyak sekali, Pak, gitu loh. Kami tidak bisa mendeteksi. Nah, kalau saya kan memang sering mapping ya, mapping anak gitu ya. Jadi memetakan anak itu, oh kamu tuh kayaknya nggak suka ngadepin orang, gitu ya. Nggak suka ngadepin orang. Jadi sebaiknya kamu yang di depan komputer gitu ya. Lebih ke research development gitu. Ya. Nah ini kenapa? Kalau misalnya jurusannya salah, biasanya itu kalau saya lihat ke depannya jadi salah. Jadi dia kuliahnya misalnya A gitu ya, tapi nanti kerjanya nggak relevan dengan A ke B gitu ya. Jadi banyak yang misalnya kuliahnya teknik, tapi kerjanya di banking gitu ya, padahal nggak relevan gitu loh, sayang gitu, jadinya nggak maksimal gitu ya. Jadi sebaiknya dari jurusan ini, itu bisa menentukan nanti ke depannya. Kalian kuliah itu cuma 4 tahun, kuliah S1 4 tahun ya, umur 18 sampai 22 tahun yang normalnya nih, ya. Mungkin ada yang lebih cepat 3,5 tahun gitu ya. Nah, dari yang kalian harus pikirkan, dari umur 22 tahun kalian sudah bekerja, sampai umur 60 tahun kalian pensiun, anggaplah usia orang pensiun itu 60 tahun, 38 tahun itu kalian mau isi dengan apa? Kalau kalian salah melangkah, ya, jurusannya salah, pasti nggak akan maksimal nanti waktu kalian bekerja. Itu. Ya. Nah, ini saya kasih contoh yang paling konkret adalah yang lagi sekarang ini data science gitu ya. Makanya di Wardah Ecole sendiri membuka Departemen Data Science dan Actuarial Science. Jadi, data science itu adalah perpaduan dari computer science, math dan statistik, bisnis, atau domain expertise-nya ya. Jadi misalnya dia ke bisnis, tentu jadi nanti akan masuk ke bisnis analitik, data science yang ke arah bisnis, seperti itu. Kalau misalnya data science-nya ke health gitu ya, domainnya berarti health gitu ya, kedokteran medicine. Itu misalnya sekarang lagi pengolahan data tentang COVID gitu ya. Nah, itu banyak sekali akan di sini data science-nya akan computer science, math dan statistiknya mesti kuat gitu ya, codingnya ini mesti kuat, math and statistiknya kuat, terus dia punya core-nya juga mesti kuat, kayak gitu. Kayak misalnya di Wardaya, kita domainnya itu kita ke pendidikan gitu ya, mengolah data pendidikan. Karena kita ketiga ini udah kuat memang, makanya kita buka departemen data science. Nah, kalau misalnya computer science sama matematik statistik doang yang bisa, ya berarti kamu ke machine learning itu. Nah, kalau computer science dengan bisnis domain expertise-nya ya, berarti kamu ke traditional software aja. Nah, kalau math and statistik dengan bisnis domain, berarti kamu ke data analis saja. Nah, kalau kamu bisa kuasain tiga-tiganya, computer science bisa, math statistik bisa, terus kamu punya domain expertise-nya juga jelas, kuat, nah kamu bisa masuk ke data science. Itu. Ini sebagai contoh ya. Oke. Kalau misalnya ya, jadi ini kalau misalnya ini kan orang seringkali bilang, "Pak, anak saya mau masuk ke data science." Saya tanya, "Data science itu apa sih, Bu?" Coba tanya deh ke anaknya. Ditanya anaknya nggak ngerti gitu loh. Nah, ini saya kasih tahu ya. Jadi ini kalau misalnya mau masuk ke data science.
Nah, habis itu setelah jurusan kita baru menentukan ke universitasnya. Jadi pertama kali yang bisa kalian bisa lihat itu adalah ranking universitas. Jadi biasanya bisa lihat di QS World Ranking ya, topuniversities.com. Jadi tiap tahun itu QS itu melakukan survei ranking apa sih yang universitas apa yang bagus, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang kedua, lokasinya semakin dekat. Semakin dekat lokasi ya, orang tua kan mungkin ya yang luar negeri, ya udah kamu jangan jauh-jauh ya ke Singapura aja yang paling dekat gitu ya. Jangan jauh-jauh gitu ya. Nanti S2, S3 bolehlah ke Amerika atau ke England gitu ya. Atau juga kalau di dalam negeri ya, misalnya tinggalnya di Jakarta, kamu paling jauh ke Bandung aja ya, di ITB gitu ya. Supaya kalau papi mami datang kan cuma 3 jam nyampe gitu kan, mau jengukin. Nah, kebudayaan biasanya mencari kebudayaan yang hampir sama dengan negara asal, ya. Jadi yang ada yang mau kebudayaannya West gitu ya atau East gitu ya, tergantung. Nah, selain itu beasiswa yang ditawarkan. Jadi ada beberapa universitas atau negara itu yang menawarkan memang beasiswa penuh atau parsial. Nah, ini adalah ranking universitas tahun 2000, dianggapnya karena tahun depan 2021 ini yang dimunculkan tahun 2002 buat yang intake tahun 2021. MIT tetap menduduki nomor 1 dunia, 2 itu Stanford, ketiga itu Harvard University. Ya, kalau kita lihat NUS nomor 11 dan NTU itu nomor 13, tetap menduduki nomor 1 di Asia. Ya, jadi kalau tadi dari 1 sampai 10, saya sudah datangin nih nomor 1, 2, 3, 4, 5, yang saya belum datangin itu cuma nomor 6 doang. Saya belum pernah ke Swiss, gitu ya. Tapi yang 1 sampai 10, makanya saya lihat sendiri dengan mata saya, bahwa gimana universitas itu di luar negeri ya khususnya, eh, kalau dalam negeri sih saya udah sering ke ITB UI ya. Jadi saya bisa tahu gimana mereka itu terus berinovasi. Ya, ini adalah 20 best university di Asia Tenggara. Makanya kalau kita lihat UGM itu tetap nomor 1 gitu ya di Indonesia, tapi nomor 10 di Asia Tenggara. Dan UI nomor 2-nya itu menduduki nomor 12, ITB nomor 13 di Asia Tenggara. Ya. Jadi ini peringkat di Indonesia dan ini adalah peringkat di Asia Tenggara. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa universitas dan jurusan itu menentukan salah satu yang menentukan masa depan anak-anak Bapak Ibu, menentukan masa depan kalian, ya. Oke. Nah, ini adalah computer science gitu ya. Kalau kalian mau ke computer science atau ke bisnis, kalian bisa lihat univ-univ seperti ini ya. Jadi selain ranking overall-nya, bisa lihat ranking faculty-nya juga. Oke, tadi ini saya kasih pathway-nya Warday College. Kembali lagi, jadi kami sudah mempersiapkan kelas-kelas seperti ini ya, supaya mereka menuju top universities in the world. Ya, oke. Dan ini adalah jalur kelasnya kami. Dan ini kami bulan Agustus ini kami akan mengadakan banyak seminar, webinar ya, seminar online seperti ini, yaitu pada Rabu nanti kami akan kedatangan 7 profesor dari Tohoku University. Tohoku University adalah #1 university in Japan. Ya, jadi ini bisa kalian ikuti ya, bisa langsung daftar. Terus tanggal Kamisnya waktu tanggal merah juga, kami akan mengadakan seminar studi di Chinese University of Hong Kong, Shenzhen ya. Jadi ini semuanya ini kelas dalam bahasa Inggris ya, baik di Jepang maupun di China. Ini menawarkan beasiswa penuh ya, beasiswa penuh termasuk sampai bahkan ada yang murid saya itu yang dapat sampai beasiswa living cost-nya juga di cover. Ya, bukan cuma biaya kuliahnya doang. Dan kami juga mengadakan lagi seminar tentang kuliah di Coventry University, bagaimana cara meraih beasiswa juga, serta Kyoto University. Ya, ini bagaimana cara meraih beasiswanya. Jadi ini adalah kelas-kelas yang berbahasa Inggris ya, yang ditawarkan ini. Ya. Dan ini adalah workshop ya, tanggal 17 untuk anak kelas 5 sampai 12 tahun. Nah, ini kegiatan seminar kami ya, yang akan kami adakan. Jadi Bapak Ibu bisa dengerin seminar ini kami buka untuk umum dan gratis ya. Jadi ini adalah yang sedang running hari ini, terus yang ini yang akan berlanjut kemudian. Oke, jadi kalau Bapak Ibu ingin terkonek dengan kami, Bapak Ibu bisa hubungi sekretariat kami seperti ini. Ya. Dan ini adalah media sosial kami.
Oke, terima kasih untuk waktu dan presentasinya, dan selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Diana. Baik, terima kasih Pak Anton pemaparannya. Tadi berikut pemaparan dari persiapan dari sisi akademis ya Pak ya. Nah sekarang kita akan dengarkan nih cerita pengalaman dari Bu Diana juga, sekalian bagaimana mempersiapkan dari sisi psikologinya ya Bu ya. Baik, terima kasih. Selamat siang semua Bapak, Ibu, teman-teman ya yang sudah join. Saya tadi senang sekali mendengar pemaparan dari Pak Anton karena nanti senada ya dengan yang akan saya paparkan hari ini. Ya. Kita akan lihat dulu, sebentar saya akan share screen. Baik, sudah terlihat ya. Ya. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana merancang pendidikan ya untuk karir yang sukses. Nah, ada satu hal mengenai merancang pendidikan ini yang selalu menjadi pertanyaan. Sulit nggak sih untuk merancang pendidikan gitu ya? Biasanya orang tua bilang cukup sulit ya untuk bagaimana memikirkan pendidikan anak karena memang energi yang paling besar biasanya orang tua adalah memikirkan mengenai ini ya. Ada satu data yang saya ambil dari Kompas, ini tahun 2018. Nah, ini datanya. 90% calon mahasiswa di Indonesia bingung dalam memilih jurusan kuliah. Nah, ini tahun 2018. Saya nggak tahu apakah sekarang jadi makin sulit, makin bingung, atau semoga sudah lebih baik gitu ya kondisinya. Tapi ini satu informasi yang perlu diperhatikan bahwa ternyata sebagian besar calon mahasiswa itu bingung dalam memilih jurusan. Ya, tadi juga Pak Anton sebutkan banyak sekali yang bingung harus masuk jurusan apa. Nah, ini memang ya kenyataan yang ada. Lalu 87% mahasiswa yang telah kuliah, jadi sudah kuliah, merasa salah dalam memilih jurusan. Nah, ini kan kalau melihat angka ini, wah betapa sulit ya gitu ya untuk menentukan jurusan sampai yang sudah memilih pun merasa salah. Nah, ini fakta ini perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang mungkin masih pelajar, bagaimana kita harus betul-betul memikirkan mengenai ini dengan matang. Ya, jangan sampai ya ini terjadi kebingungan lalu salah dalam memilih jurusan. Kita lihat bagaimana sistem pendidikan kita dari mulai anak-anak kecil ya, mungkin dari SD sudah masuk sekolah. Kita lihat di sini misalnya ada siswa A, B, dan C. Ya, yang A itu jago matematikanya selama SD misalnya ya, dapat nilainya bagus matematikanya, sementara yang B jagonya gambar, yang C sukanya main sepak bola. Nah, kalau anak Bapak Ibu seperti ini, misalnya melihat ya apakah termasuk yang A atau yang B atau yang C, biasanya akan muncul pembicaraan siapa yang paling berprestasi. Ya, dari SD itu biasanya sudah mulai. Ini si A, si B, si C itu suka dibandingkan kadang-kadang ya oleh orang tua ataupun guru ataupun sesama teman. Ya, jadi pertanyaannya siapa yang paling berprestasi? Pada umumnya orang akan menganggap A yang paling berprestasi. Kenapa? Karena nilai-nilainya cemerlang. Ya, di raportnya mungkin matematikanya 90, fisikanya 90 misalnya ya, seperti itu. Kalau SD mungkin IPA-nya yang menonjol dan seterusnya. Biasanya kita akan langsung mengatakan bahwa A yang paling berprestasi. Tapi pertanyaannya setelah dia SD, SMP, dan SMA, kemudian masuk ke perguruan tinggi, nah, jika ketiga orang yang sama ini masuk ke jurusan desain, kira-kira siapa yang paling berprestasi? Ya, nah, ini menjadi satu perenungan. Artinya, mungkin seorang anak bisa berprestasi dari SD sampai SMA karena hal yang tadi dianggap lebih penting, tetapi ketika masuk pendidikan tinggi, nah ini jadi hal yang berbeda. Ketika masuk jurusan desain, si A, si B, dan si C, kita akan bisa lihat
si B punya potensi berprestasi yang jauh lebih besar. Karena dia memang dari kecil menunjukkan kemampuan ataupun minat pada desain atau menggambar. Ya, ini satu ilustrasi saja untuk melihat bagaimana kita sebetulnya harus peka terhadap bakat dan minat anak. Ya. Di sini kita lihat pilihan jurusan merupakan langkah awal menuju karir yang sukses. Nah, ini hampir sama tadi ya dengan statementnya Pak Anton. Artinya, baik dari segi akademisi maupun dari praktisi seperti saya, sama. Kita merasa bahwa ini adalah satu langkah yang perlu dipikirkan dengan baik. Saya mau sharing satu cerita, jadi memang kisah nyata ya, bahwa saya pernah mengalami ada anak yang dari SD sampai SMA itu dikenal biasa-biasa saja prestasinya ya, cenderung kurang berprestasi jika dibandingkan dengan adiknya, kakaknya, teman-temannya, gitu ya. Jadi kan biasa kita biasanya suka membandingkan. Itu biasa sekali prestasinya, malah kadang-kadang agak sulit gitu ya untuk naik kelas tuh dia harus berusaha keras gitu ya. Nah, sehingga tidak banyak ekspektasi yang dilakukan baik orang tua maupun guru-guru terhadap anak ini. Ya, yang penting bisa sekolah, bisa naik kelas, masuk perguruan tinggi sudah bagus gitu ya. Nah, ketika dia masuk ke perguruan tinggi, dia mengambil manajemen jurusannya. Jurusan yang mungkin buat orang itu jurusan yang paling umum begitu ya. Dia masuk manajemen. Kenapa dia masuk manajemen? Salah satunya nanti berdasarkan memang dari tes bakat minatnya gitu. Nah, ketika dia masuk manajemen, ternyata dan orang tuanya menyampaikan ini ke saya dan mereka semua kaget, ternyata anak ini menjadi number one. Bayangin, yang tadinya tidak pernah berprestasi, bahkan kesulitan gitu ya untuk naik kelas, ketika dia memilih jurusan yang tepat, dia berprestasi. Menjadi 3 besar di universitasnya, begitu ya, di pilihan jurusannya, dan mendapatkan beasiswa. Luar biasa gitu ya. Anak ini tumbuh menjadi sangat percaya diri karena hal ini dan orang tuanya bangga. Ketika diberitahukan informasi ini kepada guru-gurunya, jadi guru sekolahnya, mereka semua nggak percaya. Ya kaget, wah bisa ya anak ini seperti ini. Jadi hebat sekali gitu, ketika kita bisa memilih jurusan yang tepat, Anda bisa berprestasi dengan sangat optimal. Ya, ini penting sekali. Dan sekarang anak ini sudah bekerja di perusahaan yang sangat baik. Ya, dan menjadi waktu itu dia jalurnya dari manajemen trainee dan berkarir dengan sangat baik. Ya. Jadi jangan khawatir buat Bapak Ibu yang anaknya kelihatannya biasa-biasa saja gitu mungkin waktu SD, SMP, SMA, ketika bisa memilih jurusan yang tepat, maka karirnya bisa sukses. Ya. Sebaliknya yang waktu SD sampai SMA berprestasi juga hati-hati. Kalau salah memilih jurusan itu juga menjadi sangat tidak optimal nantinya. Ya. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita bicara karir dan kesuksesan ya. Pribadi itu akan bisa sukses kalau dia memang memiliki beberapa aspek yang menunjang. Ini ada beberapa yang saya akan bahas sedikit di sini. Yang pertama adalah aspek kemampuan atau bakat atau potensi. Biasanya orang tua melihatnya dari segi IQ, ya, tapi sebetulnya pada perjalanan kehidupan seorang anak ketika dia sekolah, itu bisa dilihat juga dari nilai raport, ya, dari nilai-nilai yang dia hasilkan di sekolah atau dari prestasi yang dia hasilkan di luar bidang akademik. Ya, jadi ini bukan hanya bidang akademik, silakan. Ada yang punya bakat musik, ada yang punya misalnya bakat seni, silakan dikembangkan. Ya, waktunya eksplorasi itu memang waktu anak dari usia dini sampai dengan SMA itu silahkan dieksplor semuanya. Ya, apa kemampuannya, apa bakatnya, dorong, dukung. Ya. Lalu kedua adalah minat. Mungkin ada anak-anak kita yang mampu tapi kurang minat. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ya, jadi sebaiknya memang kita melihat apa yang dia mahir, gitu ya, mudah untuk mengerjakan dan dia suka. Ya, dia menghabiskan banyak waktu untuk melakukan satu hal itu dengan kegembiraan, ya, itu passion. Apa yang dia senang lakukan, ya, itu bagian minat. Selain itu ada juga yang mendukung sikap kerja atau kita nanti sebut adversity quotient. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Ya, apa itu adversity quotient? Apa itu sikap kerja? Ya, tapi yang pasti sikap kerja ini menentukan. Ketika misalnya kita sebagai pengusaha misalnya ya, atau saya dulu di HRD, ketika kita merekrut karyawan yang pandai, kita senang, ya.
minat di bidangnya, bagus di bidangnya, kita senang. Tetapi misalnya sikap kerjanya tidak baik, nah ini akan menjadi masalah. Ya. Orang yang misalnya males-malesan untuk bekerja, tidak ada effort untuk menghasilkan yang terbaik, nah ini juga menjadi masalah. Walaupun dia pandai, ya, dan bidangnya sudah benar misalnya, tetapi attitude dalam bekerja itu penting. Ya. Lalu ada segi kepribadian. Nah ini juga penting, ya. Nanti kita akan bahas di segi emotional quotient, ya. Ini bagian kepribadian. Jadi ini sangat mendukung karir kita ke depan. Ya, sebagaimanapun kita pandai, sikap kerja sudah baik, tapi kalau dari segi kepribadian kita kurang optimal untuk dikembangkan, ini juga akan sulit. Ya, karena kenapa? Dalam karir itu kita butuh hubungan dengan orang lain. Walaupun melalui digital media gitu ya, tapi tetap ada sentuhan-sentuhan yang harus kita bisa lakukan ya terhadap pengguna jasa misalnya, atau juga bagaimana kita mengontrol emosi. Kadang-kadang misalnya jualan online, tapi yang nanyanya bikin emosi gitu ya, kan kita jadinya males jualan. Misalnya seperti itu. Nah ini kan perlu diatasi. Ya. Karena yang namanya bekerja itu pasti berhubungan dengan banyak orang, banyak juga yang kita tidak sesuai, sejalan misalnya, tapi kita harus tetap bisa networking. Nah ini penting. Ya. Lalu memang ada faktor eksternal, ada. Kita tidak memungkiri. Jadi kalau yang pertama sampai yang kelima tadi itu adalah faktor internal, nah ada juga pengaruh faktor eksternal. Misalnya kesempatan, ya, misalnya dukungan orang lain, ini ada. Tetapi porsinya tidak terlalu banyak. Kita akan lihat sama-sama dari yang kemampuan, atau kita sering sekali kita berbicara mengenai IQ, ya, intelligence quotient. Apa sih yang disebut IQ gitu ya? IQ atau intelligence quotient, dari namanya saja, intelligence itu artinya memang kecerdasan, dan quotient itu adalah pengukuran, angka. Jadi memang IQ itu akan berupa skor, ya, angka yang mengukur potensi logika berpikir secara umum dan dibandingkan dengan norma usianya. Jadi memang sifatnya karena angka tadi ya kuantitatif. Kita bicara IQ berarti akan bicara skor dibandingkan dengan norma usianya. Jadi memang tujuannya itu. Nah, sebetulnya ini baik, artinya begini, kita bisa lihat, oh ternyata anak saya berkembang nih, potensi berpikirnya sesuai dengan rata-rata seusianya. Itu baik. Nah, ketika dilihat, oh kurang misalnya ya, kok dia berkembangnya kurang ya dibandingkan norma seusianya. Nah, itu silahkan dibawa misalnya ke psikolog untuk bisa dilihat kenapa nih tidak optimal perkembangan kecerdasannya. Ya, apakah ada hambatan konsentrasi, apakah ada hambatan yang lain, itu yang sebetulnya tujuannya begitu. Namun seringkali yang digunakan adalah dibandingkan dengan orang lain yang sama-sama pandai misalnya. Atau dibandingkan dengan kakak adiknya. Jadi bukan norma usianya gitu ya, tapi dibandingkan dengan orang-orang lain. Nah, ini yang menjadi permasalahan karena ada anak-anak kita yang mungkin secara IQ ini ketika dikeluarkan angkanya itu tidak setinggi yang lain, ya. Nah, anak-anak ini akan berkembang menjadi minder. Dia nggak percaya diri. Padahal seperti kita tahu tadi, IQ itu bukan segala-galanya, ya. Pengukuran IQ kalau memang mau dilakukan oleh Bapak Ibu, ya, saya sarankan dilakukan secara individual. Ya, jangan yang klasikal. Kenapa? Memang klasikal membantu ya, kalau misalnya di sekolahan mungkin ya kita akan sangat terbantu dengan pengukuran yang sifatnya klasikal ini. Tapi kalau Bapak Ibu memang tujuannya untuk mengetahui kecerdasan, lebih baik dilakukan individual, itu menggunakan alat ukurnya berupa Wechsler ya. Itu karena kenapa? Karena di situ ada namanya IQ performance. Jadi bukan hanya mengukur anak itu dari segi verbal, pemikiran, ya, dan yang tertulis, lalu dilakukannya beramai-ramai begitu ya. Nah itu kurang bisa mengukur keseluruhan. Kalau gambaran umum, iya, gambaran umum kita bisa dapatkan. Karena kenapa? Lebih cepat. Ya, 50 anak sekaligus kita bisa ukur dan hanya tertulis begitu. Tapi kalau dari Bapak Ibu nanti ada yang mau melihat kecerdasan secara keseluruhan, saya sarankan individual lakukannya. Jadi benar-benar one on one dengan psikolog, di mana psikolog bisa mengobservasi, ya. Misalnya kenapa anak ini ternyata mendapatkan skor IQ atau misalnya nanti dinilai raportnya yang kurang baik, ternyata misalnya karena cemas.
Nah, ini kan sayang. Jadi sudah dia cemas, kecemasan itu membuat dia susah konsentrasi dan nilainya rendah. Ternyata setelah dapat rendah, dimarahi pula gitu, tambah cemas. Nah, ini berbahaya sekali buat perkembangan kemampuan otak anak-anak kita. Ya, jadi mohon kerjasama juga jika memang ada yang kelihatannya mungkin ini perlu ditingkatkan. Nah, boleh kontak dengan psikolog supaya jelas bagian mana yang harus diperbaiki, gitu ya. Kalau memang mau mengukur IQ. Tetapi sebetulnya konsep IQ ini sudah mulai ditinggalkan. Ya, artinya sudah digantikan dengan multiple intelligence. Kenapa? Karena kita mau melihat kecerdasan itu lebih bersifat kualitatif. Jadi kita mau melihat sebenarnya anak ini cerdasnya di mana. Ya, jadi bukan berdasarkan dia dibandingkan orang lain pada pengukuran yang sama, misalnya sama-sama kita ukur matematikanya misalnya, bukan seperti itu, tapi kita mau melihat anak saya misalnya ya, atau saya sendiri cerdasnya itu di bagian mana. Ya, konsep multiple intelligence itu semua anak cerdas, tinggal cerdasnya di bidang apa. Kalau Bapak Ibu lihat di situ saya sudah tampilkan ada gambar di mana ada yang misalnya cerdasnya di musik. Ya, misalnya seperti itu. Jadi mungkin matematikanya tidak menonjol, waktu SD juga kalau dia tidak disentuh oleh musik misalnya ya, dia tidak berkembang, sayang sekali. Ya, makanya explore. Perkenalkan musik, lalu juga ada misalnya body smart. Ya, jadi memang tubuhnya yang pandai ya gitu ya. Dia bisa mengolah tubuhnya dengan baik, mungkin bagus di olahraga, dia dan sebagainya. Nah, ini kita perlu lihat. Ya, ada anak-anak yang mungkin nilai akademiknya kurang, tapi dia hubungan baik dengan orang tuh gampang sekali. Ya, dia bersahabat sekali dengan semua orang suka dengan dia. Nah, itu masuk people smart. Nah, banyak sekali ya, silakan nanti boleh browsing lebih lanjut mengenai ini atau bisa ditanyakan ke kami ya, ke para psikolog. Nah, ini ada sedikit tips tambahan ya, karena memang di Kairo sendiri kita mengembangkan grafologi karena ini mudah dan sangat baik ya untuk bisa melihat potensi dari kita semua. Boleh Bapak Ibu kita coba sedikit ya, saya kasih bonus gitu ya, atau teman-teman di sini boleh coba lihat. Kita mau lihat pola pikir dari grafologi. Nah, tambahan ilmu ya. Coba masing-masing melihat bagaimana Anda semua menulis huruf M dan N. Ya, coba dilihat di tulisan masing-masing, coba mungkin sambil tulis-tulis atau lihat dari catatan-catatan yang pernah dibuat. Bagaimana Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, teman-teman sekalian menuliskan huruf M dan N. Ada yang seperti contoh di situ ya, di atas agak tajam-tajam, begitu banyak sudut-sudutnya, ada yang bulat-bulat. Ya. Nah, ini artinya kalau misalnya penulisan M dan N itu banyak sudut di bagian bawah, maksudnya seperti ini, saya kursornya semoga terlihat ya. Jadi di sini di bagian bawah ini banyak sudut di bagian bawah seperti ini, yang bagian bawah ya ada sudutnya, itu artinya Anda memiliki pola pikir yang analitis. Mencari logika di balik informasi yang didapat, melihat sebab akibat. Ya. Kalau sudutnya di atas seperti ini, di bagian atas nih bersudut ya di M dan N, ini artinya Anda memiliki pola pikir yang investigatif. Ya, tidak mudah percaya, berusaha mencari sumber asli. Jadi kalau anak-anak Bapak Ibu memiliki tulisan M dan N yang cukup banyak sudutnya, jangan heran kalau dia tidak mudah percaya. Jangan heran kalau dia baru diberi informasi sedikit sudah kritis, tanya balik misalnya ya. Nah, jangan disuruh udah terima aja gitu ya. Jangan, justru dikembangkan. Berarti dia memang punya pola pikir yang kritis. Ya, itu bagus sekali. Nah, tapi bukan berarti yang pola pikir, nah ini yang selanjutnya ya, bukan berarti yang tajam-tajam dan sudut tadi lebih bagus daripada yang melengkung ya. Beda lagi. Nah, ini kalau melengkung itu artinya yang ini ya, membulat di atas, melengkung di atas, itu artinya Anda memiliki pola pikir yang bertahap, satu persatu, jadi harus mengumpulkan dulu semua informasi, baru kemudian menarik kesimpulan. Ya, jadi berbeda. Kalau yang ini cenderung lebih hati-hati, dia kumpulkan dulu semuanya, baru menarik kesimpulan. Jadi yang pola pikirnya seperti ini tidak bisa diburu-buru. Ya, dia harus yakin dulu semua datanya dia punya, baru dia bisa mengungkapkan. Baru dia bisa menyimpulkan. Ya, sehingga kalau anak-anak Bapak Ibu tulisan M dan N yang melengkung seperti ini di bagian atas, jangan diburu-buru.
Ya, jangan ayo cepat. Jadi gimana nih gitu ya. Kasih dia waktu. Kasih dia waktu untuk mengumpulkan dulu semua informasi, tapi setelah terkumpul dia akan yakin. Ya, daripada diburu-buru nanti dia nggak yakin. Nah, ini salah satu contoh saja ya bagaimana kita bisa melihat kaitan antara tulisan tangan dengan pola berpikir. Nah, tulisan tangan ini juga bisa melihat hal lain ya selain pola pikir, banyak sekali kepribadian, sikap kerja dan sebagainya. Ya, ini hanya bonus saja untuk Bapak Ibu bisa coba melihat. Kalau nanti mau belajar lebih lanjut boleh silakan hubungi kami di Kairos karena ada juga pelatihan mengenai grafologi yang kami adakan secara berkala. Ya, ada yang online, ada juga yang tatap muka. Oke, kita lanjut. Selain kemampuan tadi ada minat. Nah, kami bekerja sama dengan Wardaya College untuk mengadakan tes minat dan bakat, dan nanti akan dikeluarkan hasil dari minat itu ada 6 bidang. Ya, satu adalah di sini minat realistik. Jadi nanti kalau yang sudah pernah ya ikut tes di kami akan ada minat itu misalnya realistiknya besar. Nah, kalau anak Anda atau teman-teman itu memiliki minat realistik, artinya lebih baik mencari nanti karir di bidang-bidang yang bersifat outdoor atau ada gerakannya. Ya, jadi kenapa? Karena memang tipe realistik ini butuh dengan benda mati, butuh bergerak tangan ya dengan perkakas, kelincahan gerak motorik tangan misalnya, atau memang bekerja di lapangan. Ini lebih cocok karena minatnya ke sana. Tapi ada juga yang namanya minat investigasi. Nah, ini minat untuk menganalisa. Biasanya berkaitan data, research ya, di belakang layar. Nah, ini minat investigasi. Ada juga minat entrepreneur. Ini lebih ke bisnis, organisasi ya atau profesi. Jadi yang mandiri, ini juga masuk entrepreneur. Ada lagi yang namanya minat sosial. Di sini banyak interaksi, komunikasi dengan orang. Ada juga minat konvensional, ini lebih ke data rutin ya, administrasi. Beda dengan investigasi yang memang menganalisa. Konvensional itu lebih yang rutin, pengolahan data administratif. Ya, dia biasanya tidak terlalu suka kalau banyak perubahan. Lebih suka yang stabil dan terstruktur. Ada juga minat artistik atau seni dan gagasan kreatif. Jadi tidak harus ya yang minatnya artistik itu artinya harus masuk desain atau musik, enggak. Tapi yang punya minat artistik dia akan mudah untuk menemukan gagasan-gagasan kreatif. Dia senang sekali mencoba hal-hal baru misalnya ya. Dan ini bisa di-combine, artinya minat ini dari 6 ini bisa ada kombinasinya. Misalnya yang tertinggi adalah misal ya, investigasi dan entrepreneur. Artinya memang silahkan mencari karir, jurusan yang bisa memberikan tantangan dinamis ya untuk menganalisa, tapi juga bisa dikembangkan secara terapan di bidang bisnis, misalnya seperti itu. Ya, nah kombinasi ini yang akan nanti digabungkan lagi dengan kemampuan. Dan kalau semuanya match, itu kita bisa mendapatkan jurusan yang paling disarankan, gitu ya, untuk teman-teman atau anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat ini contoh juga ya ilustrasi saja bahwa Tuhan itu memberikan keunikan pada setiap makhluk ciptaannya. Ya, kalau ikan karena dia harus berenang ada siripnya, ya. Kalau misalnya kita bicara burung, dia harus terbang berarti memang diberikan sayap begitu ya. Ada unta yang memang dia di padang pasir harus punya cadangan lemak ya untuk diolah jadi makanan buat dia gitu ya. Nah, ini ada keunikannya setiap makhluk ciptaan Tuhan. Nah, manusia juga begitu, ya. Ada bakat, ada minat yang unik setiap dari manusia ini. Nah, ini yang perlu ditemukan oleh orang tua dan ditemukan juga oleh kita semua, ya teman-teman sekalian. Proses belajar mencari bakat dan minat. Kenapa? Karena pasti Tuhan memberikan maksud tertentu, ya menciptakan kita seperti itu. Kalau kita semua diciptakan semuanya jago matematika saja, misalnya ya, wah repot nih. Nanti nggak ada yang menciptakan lagu, ya. Dunia seperti apa kalau seperti itu? Nggak bisa ya, semua punya tempatnya masing-masing. Jadi berbanggalah dengan keunikan masing-masing, ya, dan kembangkan. Itu yang paling penting. Nah, ini adalah pertimbangan untuk memilih, ya, selain dari bakat dan minat yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah kita perlu memikirkan pendidikan formal dan non formal. Ada hal-hal yang mungkin kita mampu ya berbakat dan kita minati, tetapi kita putuskan untuk mengambilnya di jalur non formal. Itu bisa. Ya, jadi silakan Bapak Ibu pikirkan, teman-teman juga mana yang mau kita bawa dalam bidang formal, pendidikan formal dan mana yang non formal.
Ya, karena ini dua-duanya bisa jalan. Jadi kalau misalnya yang bingung ambil A atau B, coba dilihat, mungkin ada satu kita ambil jalur formal, yang satunya dikembangkan di non formal, bisa seperti itu. Ya. Ada misalnya pendidikan-pendidikan yang kita sebut profesi. Nah, profesi ini harus formal. Tidak ada profesi yang non formal. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Misalnya dokter, dokter gigi ya, psikolog, notaris, lawyer, itu semua harus menempuh bidang pendidikan formal. Jadi tidak bisa misalnya kita berpikir, oh kalau gitu saya ambil, misalnya saya suka komputer, misalnya. Saya ambil komputer dulu, nanti setelah lulus, saya mau jadi psikolog misalnya. Nah, itu dia harus ngulang lagi pendidikan profesi psikolognya. Jadi sarjana psikologi lagi ya, lalu ambil profesi lagi. Jadi nggak cocok gitu ya dengan perkembangan kalau kita memikirkan profesi itu di belakang. Jadi kalau ada pilihan profesi, lebih baik itu yang dimasukkan di formal. Sementara yang lainnya menjadi non formal. Ya, kalau ada misalnya saya mau ambil dokter atau bisnis misalnya, ya. Dalam hal ini lebih baik ambil yang formalnya dulu, dokternya. Ya, karena ini profesi sifatnya. Sementara mungkin bisnis bisa dipelajari non formal. Ya, otodidak atau misalnya dengan nanti S2-nya, formal juga misalnya ambil S2 bisnis itu bisa. Tapi tidak bisa misalnya dibalik. Ambil manajemen dulu lalu S2-nya ambil dokter, itu nggak bisa ya, karena dokter harus dari S1 lagi. Ini pertimbangan ya untuk memilih supaya kita tidak salah dalam memilih. Lalu ada juga pertimbangan spesifik hard skill. Nah, kita perlu punya hard skill yang spesifik. Apakah itu dalam bidang formal ataupun dalam non formal, tapi ini perlu. Silakan dipilih kita mau mengembangkan hard skill di bidang apa, ya. Yang senang coding, programming silahkan kembangkan, ya. Yang senang desain silahkan kembangkan, bahasa asing silahkan. Pilih saja, tapi kita harus punya modal hard skill yang memang spesifik, jelas. Sehingga kita nanti kalau misalnya kita lulus kuliah, kita bekerja dan tidak bisa bekerja di bidang yang kita inginkan, misalnya karena pertimbangan tadi, misalnya oh lapangan pekerjaan terbatas. Nah, kita bisa mandiri kerjanya. Nah, ini yang penting, apalagi untuk zaman sekarang dan ke depan ya. Kita harus bisa mandiri dengan ilmu yang kita punya. Kalau yang profesi sudah bisa buka praktek sendiri tentunya ya. Tapi kalau yang tidak profesi bisa juga menjual jasa freelance atau membuka usaha sendiri, konsultan sendiri, itu bisa kalau punya spesifik hard skill. Ya, kita punya skill bahasa Jepang misalnya, kembangkan. Bisa bekerja jadi interpreter misalnya, atau misalnya les bahasa Jepang dan sebagainya. Itu bisa. Ya, yang punya kemampuan desain bisa buka konsultan desain, bikin menawarkan jasa untuk perusahaan, untuk individu, banyak sekali ya. Tapi ini penting, jadi silakan dipertimbangkan pilihan ini untuk pilihan pendidikan teman-teman sekalian ya. Nah, untuk karir itu beda lagi pertimbangannya. Untuk karir yang perlu diperhatikan adalah generalis atau spesialis. Nah, beda lagi. Ketika masuk ke dalam karir, saya dulu di HRD seringkali harus bertanya pada karyawan yang baru masuk, apakah Anda berminat menjadi generalis atau menjadi spesialis di perusahaan? Kenapa hal ini penting? Karena begini, pada saat kita lulus, kita punya misalnya ijazah, itu biasanya spesialis ya, misalnya saya teknik industri, misalnya, atau teknik informatika, programming, dan sebagainya. Itu adalah spesialisasi kita. Tetapi pada saat masuk perusahaan, pertanyaannya adalah, kalau kita terus-menerus di bidang spesialisasi, jenjang karir ke atas itu akan lebih sulit. Kenapa? Karena jenjang karir ke atas membutuhkan orang-orang generalis. Artinya kalau kita tadi menjadi spesialis di awal tidak masalah, tetapi kita harus membuka diri untuk belajar semua hal, semua ilmu harus belajar. Contoh, misalnya seperti saya atau Pak Anton, ya, yang kita mendirikan satu usaha, mau tidak mau pasti tidak hanya spesialis masing-masing, tapi kita jadi belajar keuangan. Ya, mungkin saya dan Pak Anton nggak ambil jurusan keuangan, nggak ambil bisnis, tapi kita harus belajar mengenai keuangan, mengenai bisnis, misalnya bagaimana networking, itu kita harus belajar. Bagaimana misalnya sedikit-sedikit harus belajar IT juga, ya. Bagaimana nih mengembangkan, membuat desain dan sebagainya. Itu namanya generalis. Kita harus belajar banyak hal, terbuka pada banyak hal. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau memang kita maunya spesialis,
berarti memang harus mencari tempat bekerja atau tempat karir yang memungkinkan untuk kita berjenjang karir di spesialisasi kita. Itu menjadi tantangan, karena biasanya di perusahaan, spesialis akan bertanggung jawab kepada generalis. Nah ini, yang sering menjadi masalah adalah ketika, kok udah sekolah tinggi-tinggi gitu ya, spesialisnya luar biasa spesialis sampai S2, S3, tapi kalau bekerja di perusahaan, atasannya itu misalnya yang S1 manajemen saja, misalnya ya, nggak perlu S3, generalis gitu. Kenapa? Ya karena memang seperti itu. Ya, kalau di perusahaan kita butuh orang-orang generalis yang berada memang di top management. Makanya paling baik adalah kita ambil spesialis, lalu kita belajar banyak hal. Otomatis kita bisa menjadi spesialis dan kita juga bisa menjadi generalis. Nah, itu yang terbaik sebetulnya, ya. Kalau tidak bisa seperti itu, bisa tetap spesialis, silahkan membuka usaha sendiri. Nah, itu bisa pada bidang spesialisasinya. Ya, itu gambarannya untuk pertimbangan pilihan dari segi karir. Nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa di sesi tanya jawab. Nah, di luar ini kita akan bahas dua lagi, yang penting adalah adversity quotient dengan emotional quotient. Kata quotient sebetulnya di adversity ataupun di emotional itu sebetulnya berbeda dengan IQ, ya. Kalau IQ, quotient-nya itu betul-betul berupa angka, skor yang bisa memang dibuktikan, begitu ya, dari penelitian, dari norma usia. Tetapi karena waktu itu hits IQ, ya, lalu orang mulai membuat AQ, ya. AQ ini jadi supaya ada Q-nya gitu ya. Jadi orang lebih umum atau familiar dengan adversity quotient, ya. AQ atau AQ. Nah, padahal sebetulnya kita tidak bisa mengukur ini secara kuantitatif. Ya, ini diukurnya secara kualitatif sebetulnya. Ya. Apa itu yang namanya adversity? Adversity itu kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan sanggup untuk bertahan dalam kehidupan. Itu artinya. Ya. Jadi seseorang yang memiliki kecerdasan adversity artinya dia cerdas untuk bisa mengatasi kesulitan. Dia punya daya tahan, tidak mudah menyerah. Nah, ini seringkali yang terlewat. Ya, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian mengejar IQ nih, membanding-bandingkan IQ, tetapi lupa bahwa ada hal yang penting, jauh lebih penting sebetulnya dari IQ, yaitu adversity ini. Ya, bagaimana harus anak itu cerdas dalam mengatasi kesulitan. Kenapa? Karena kesulitan dalam persoalan matematik misalnya, atau kesulitan dalam mengerjakan ujian, itu berbeda dengan kesulitan di dunia nyata. Ya, dalam matematik mungkin dia bisa cerdas, tetapi ketika dia berhadapan, misal dia pacaran dan putus misalnya, nah itu dia bingung gimana cara menghadapinya. Misalnya seperti itu, ya. Atau ketika berkarir, kemudian ada teman kerja yang misalnya tidak suka gitu ya, lalu mencoba menjatuhkan. Nah, itu bagaimana? Bagaimana dia bertahan? Bagaimana dia bisa cerdas mengatasi itu? Itu penting. Dan itu tidak diajarkan biasanya di sekolahan. Makanya orang tua saya himbau untuk bisa mengajarkan ini kepada anak-anaknya. Ya, bagaimana orang tua memberi contoh bahwa misalnya kita itu gagal, lalu bagaimana? Jadi anak jangan diajar untuk sukses terus ya. Kita juga perlu mengajarkan bagaimana ketika mengalami kegagalan. Karena tidak ada orang di dunia ini yang hidupnya selalu mulus. Ya, betul ya? Tidak ada yang semuanya sukses. Orang sukses itu pernah gagal. Dan itu yang membedakan. Orang yang sukses adalah orang yang gagal, tapi dia bertahan dan tidak menyerah. Nah ini, di sini adversity ini menjadi sangat penting. Kita lihat, kalau di dalam pemeriksaan psikologis biasanya disebut sikap kerja atau attitude. Nah ini biasanya lebih kepada dunia kerja sifatnya. Ya, jadi bagaimana misalnya motivasinya, bagaimana ketekunannya, itu diukur dalam psikotes, lalu dikeluarkan dalam bentuk sikap kerjanya. Nah ini juga penting untuk di dunia kerja, bagaimana dia bertekun. Misalnya dia bekerja, lalu misalnya diberikan pekerjaan yang sangat banyak, apakah dia masih tekun? Ya, itu penting. Atau misalnya pekerjaannya tidak dihargai oleh atasan, apakah dia masih termotivasi? Nah ini penting. Ya, bagaimana dia bisa nanti mengatasi hal-hal seperti itu. Ini yang seringkali membuat seseorang sukses dalam karir dan kehidupan, walaupun tidak memiliki IQ yang superior dan pendidikan yang hebat.
Ini penting ya. Seringkali kok dia bisa ya? Banyak saya lihat ada beberapa pertanyaan. Ada tuh orang-orang yang sukses padahal pendidikannya tidak tinggi, misalnya seperti itu. Betul, tapi berarti dia punya adversity yang sangat baik. Ya, kecerdasan untuk mengatasi kesulitannya itu tinggi pasti. Nah, ini yang penting ya. Jadi sekali lagi, kalau kita punya IQ yang sudah baik, itu bagus. Pendidikan yang bagus lebih hebat ya. Tambahkan lagi dengan adversity yang baik. Ya, kemampuan mengatasi kesulitan. Lalu ada lagi, selain itu ada yang namanya emotional quotient. Ini juga kita mengukurnya secara kualitatif ya, tidak ada skor angkanya, tetapi bagaimana seseorang bisa cerdas secara emosi. Nah, seringkali cerdas secara emosi ini hanya dikaitkan dengan bagaimana dia bisa tidak marah-marah, misalnya seperti itu. Tapi ternyata, silakan nanti Bapak Ibu kalau mau mempelajari lebih lanjut ya mengenai emotional quotient ini, ternyata menyangkut 5 hal. Apa saja? Yang pertama adalah mengenali emosi diri. Ya, jadi diri sendiri dia bisa kenal emosinya, apakah itu kecewa, apakah itu sedih. Jadi bukan cuma bete, gitu ya. Tapi dia tahu bete-nya tuh maksudnya terdiri dari campuran apa? Campuran kecewakah, putus asakah misalnya, ya, kecemasankah? Nah ini mengenali emosi diri. Lalu ada juga kita harus mengelola emosi. Jadi kalau yang kita katakan cerdas secara EQ itu adalah dia bisa mengenali emosi diri dan bisa mengelola tadi, ya bisa mengelola emosinya dengan baik, bukan hanya menahan, tapi bisa mengolah. Nah ternyata tidak berhenti sampai di situ, ternyata lanjut kepada memotivasi diri. Ini ternyata juga bagian dari emotional quotient, ya kecerdasan emosi. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana ya supaya anak saya termotivasi, nah mungkin perlu mulai dari mengenali emosinya dulu. Ya, jadi bukan dengan reward punishment begitu, tapi kenali dulu emosi anak ini seperti apa. Bisa nggak dia mengelola? Kalau dia bisa mengelola, dia akan bisa memotivasi dirinya sendiri. Nah, itu ya. Lalu setelah itu dia harus bisa mengenali emosi orang lain. Banyak orang-orang yang tidak peka dengan emosi orang lain, artinya masalah dalam kecerdasan emosi ini. Ya, dia hanya bisa diri sendiri tapi dengan orang lain belum bisa. Nah, ini sebetulnya bagian ya dari kecerdasan emosi. Lalu yang terakhir adalah membina hubungan. Jadi sebetulnya seseorang dikatakan cerdas secara emosi kalau memenuhi kelima hal ini. Ya, jadi bukan hanya poin 1 dan 2 tapi harus sampai ke dia bisa membina hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, ini bagian dari kecerdasan emosi. Nah, kalau kita bisa excellent di semua hal ini, wah, berarti akan sangat optimal gitu ya, baik dalam kehidupan, dalam karir, itu ideal sekali. Tapi kalaupun tidak atau belum ideal, tidak masalah, paling tidak kita menuju ke sana. Kita tahu bahwa apa yang harus dikembangkan itu banyak dalam diri kita. Jadi jangan cepat berpuas diri, misalnya, oh saya sudah berhasil gitu ya masuk ke universitas unggulan, itu bagus, tapi tambahkan lagi. Ya harus belajar juga mengenai diri, mengenai emosi, mengenai tadi ketahanan dalam menghadapi masalah, dan seterusnya. Itu juga sangat penting. Dan saya yakin Pak Anton juga di Wadaya College menekankan hal ini. Jadi bukan hanya secara kognitif ya, tapi secara kehidupan kita juga harus berdampak positif tentunya ya. Nah ini jadi saya boleh simpulkan kalau sukses itu seperti apa? Sukses itu mencapai apa yang diinginkan ya. Kita semua punya keinginan dan keinginan ini bisa beda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Nah hati-hati untuk Bapak Ibu, apakah keinginan Bapak Ibu sama dengan keinginan anak Anda? Nah ini yang seringkali menjadi masalah ketika anak mengukur kesuksesannya berbeda dengan orang tua. Ya apa yang diinginkan? Lalu dia bisa mencapai apa yang diinginkan, tapi dia enjoy nggak? Dia menikmati nggak? Jangan-jangan dia mencapai, tapi dia nggak enjoy. Ya, setelah dia capai, dia malah lebih banyak cemas, lebih banyak takut. Nah, itu hati-hati. Itu berarti sulit dikategorikan sukses karena dia tidak enjoy, tidak menikmati apa yang dia capai. Sayang sekali, ya. Lalu berdampak positif bagi orang lain atau lingkungan. Artinya kalau kita bisa mencapai yang diinginkan, tapi dampaknya negatif buat orang lain, hati-hati. Apakah itu sukses? Ya. Lalu yang terakhir bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah ini sharing dari saya berdasarkan pengalaman, ya berdasarkan banyak saya bertemu dengan orang-orang dalam pengalaman kerjaan saya juga. Nah ini sebetulnya yang akhirnya kita namakan dengan sukses. Nah mungkin itu pemaparan dari saya, ya.
Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya bisa dilakukan di tanya jawab. Dan untuk menutup, saya menghimbau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian betul-betul bisa memanfaatkan waktu yang ada. Kalau misalnya anaknya masih kecil, silahkan eksplor ya bakat dan minatnya sebanyak-banyaknya. Jadi nggak perlu khawatir dulu dengan, aduh baru SD nanti tes minat dan bakat gitu ya. Eksplor dulu aja kalau menurut saya. Ya, silahkan dicoba dulu semuanya. Seninya dicoba, dilihat, oh ternyata tidak suka, misalnya nggak apa-apa, pindahkan olahraga misalnya, gimana? Ya, biarkan dia mencoba semuanya. Baru nanti sekitar SMP ya itu baru mulai dilihat kira-kira arahnya kemana. Nah minggu depan memang ada kerjasama ya dari Kairos dengan Wadaya College untuk tes bakat minat anak-anak yang kelas 9, 10, 11, 12 ya. Nah kalau di luar yang kelas 9, 10, 11, 12 dan mau melihat ya bagaimana potensi kecerdasannya atau bagaimana arah tadi ya minatnya atau misalnya tadi mau mengukur IQ yang individual ya silakan langsung kontak ke Kairos ya karena memang kami bekerja sama yang minggu depan diselenggarakan itu hanya untuk kelas 9 sampai 12 ya mungkin itu penutup dari saya terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu Diana atas sharing yang sudah diberikan, Pak Anton juga. Jadi di sini kita bisa sama-sama ambil kesimpulannya ya, bahwa sebenarnya proses untuk menentukan jurusan itu merupakan sebuah langkah yang krusial. Krusial ini maksudnya adalah melibatkan banyak banget nih pertimbangan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Diana juga, bagaimana menentukan jurusan dan bagaimana pertimbangan menentukan karir. Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi itu jadi sebuah langkah utama atau langkah pertama yang perlu diambil secara tepat. Nah, kita perlu tahu juga nih, kalau menurut tadi Pak Anton bilang, kita perlu tahu jurusan apa yang lagi tren saat ini, kita juga perlu untuk menyesuaikan diri, menyesuaikan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, kemudian tapi tetap juga harus sesuai nih dengan kemampuan, minat, dan bakat yang dimiliki. Nah, tadi juga sempat dibahas oleh Ibu Diana sekilas mengenai akan ada ya bagaimana tes untuk menentukan jurusan sesuai dengan minat dan bakat. Dan di sini Wardaya dan Kairos Psikologi Utama punya kerjasama nih untuk pelaksanaan tes tersebut. Nah, saya akan share sedikit, jadi rekan-rekan sekalian yang membutuhkan bisa langsung di screen capture. Saya share screen sedikit. Nah, ini dia. Jadi akan dilaksanakannya Sabtu depan, itu pukul 13 sampai dengan selesai. Ini online atau melalui media Zoom, jadi bisa diakses oleh seluruh siswa yang ada di Indonesia. Namun memang ini untuk kelas 9 sampai 12 aja gitu. Kemudian caranya silakan hubungi nomor yang tertera di sini atau bisa langsung registrasi di link yang ada di sini. Jadi untuk yang membutuhkan bisa langsung aja di screen capture supaya tidak tertinggal informasinya. Oke, kemudian kalau tadi sempat dibahas juga oleh Ibu Diana, jika ada yang membutuhkan informasi di selain siswa sekolah kelas 9 sampai kelas 12, bisa langsung menghubungi kami di nomor berikut, di kontak berikut. Boleh juga yang ini untuk di screen capture supaya tidak tertinggal informasinya. Oke, jika sudah kita akan langsung nih ngobrol-ngobrol sedikit dengan pembicara kita melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita buka dulu dari pertanyaan yang sudah masuk di Google Form atau saat pendaftaran gitu. Untuk Pak Anton dulu kali ya. Oke, untuk Pak Anton di sini ada pertanyaan masuk nih Pak. Mengenai bagaimana nih mengembangkan karir namun terbentur nih dari segi ekonomi gitu. Bagaimana pengembangan karir yang optimal bila terbentur dengan keterbatasan ekonomi. Silakan Pak.
Ya, oke, terima kasih Bu Nisha. Ya, jadi kalau misalnya karir itu kan sebenarnya gini ya, bukan ditentukan oleh ekonomi ya, menurut saya. Jadi menurut saya itu kalau soalnya banyak juga kalau misalnya kita terbentur dengan ekonomi itu eh, bukan kendala utama ya. Malah saya lihat banyak sekali orang-orang itu yang mau mengubah nasibnya ya, mengubah nasibnya dan akhirnya bisa berubah gitu loh. Dan itu kalau dia pertama kali dia menentukan misalnya dia jurusannya memang tepat gitu ya, itu dia akan maksimal di dunia kerjanya dan dia bisa berkarir dengan baik juga. Itu bahkan kalau saya lihat perhatikan anak-anak yang ingin mengubah nasib itu fighting spirit-nya lebih kuat ya, itu. Dan yang kedua adalah sekarang ini jangan takut ya, banyak sekali beasiswa yang ditawarkan ya. Jadi banyak sekali beasiswa yang ditawarkan oleh universitas gitu ya, untuk mereka bisa raih gitu. Jadi jangan jangan oh saya nggak punya kesempatan nih untuk kuliah di luar ya. Soalnya banyak sekali murid saya juga yang dapat kesempatan itu ya. Jadi karena fighting spirit-nya kuat, dia akhirnya bisa belajar dengan baik ya, maksudnya dengan ngotot gitu ya. Dan akhirnya dia bisa dapat beasiswa juga. Itu. Jadi menurut saya ekonomi itu bukan masalah yang utama ya. Itu. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Anton. Pertanyaan selanjutnya agak menjurus atau terkait nih sama pertanyaan sebelumnya untuk Pak Anton juga. Ada banyak juga nih di pertanyaan yang menanyakan mengenai bagaimana sih Pak teknis yang bisa atau langkah-langkah yang bisa diambil untuk bisa menempuh pendidikan di luar negeri, kemudian untuk dapat beasiswa gitu Pak. Boleh diceritakan sedikit Pak? Ya, kita juga sering mengadakan ya seminar online ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung terkait dengan kami punya WA gitu ya. Nanti Rabu ini kami akan kedatangan 7 profesor dari Jepang, yaitu dari Tohoku University, dan mereka menawarkan beasiswa penuh juga. Dan hari Kamis itu mereka akan datang dari Chinese University of Hong Kong in Shenzhen. Itu ke semua dua universitas itu dalam berbahasa Inggris ya. Nanti di bulan September kami akan kedatangan juga webinar dari admission dari University of Toronto ya. Waterloo juga rencana juga akan ini ya. Dan mereka memberikan banyak beasiswa juga itu. Jadi jangan takut ya dengan era digitalisasi sekarang ini, sebenarnya semua informasi bisa diakses dari manapun gitu ya. Jadi dengan bahkan sekarang ini webinar seperti ini ya, bukan cuma mereka bisa datang misalnya, oh dulu kan saya ngadain seminar onsite gitu ya, cuma orang Jakarta doang yang bisa datang gitu ya. Sekarang ini dengan digitalisasi, jadi dengan webinar seperti ini dari semua daerah itu bisa dengerin ya. Oke. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sambil saya lihat-lihat. Oh, ini pertanyaan mungkin lebih cocok untuk Bu Diana nih, terkait sama pembahasan yang tadi nih, Bu, mengenai grafologi. Apakah dengan tulisan tangan dapat diketahui bakat anak dan skala kesuksesan anak? Silakan Bu Diana. Baik, terima kasih. Ya, tadi sekilas ya kita sudah lihat bonus dari saya mengenai grafologi, bagaimana melihat pola pikir. Nah, jika memang mau melihat lebih lanjut lagi, boleh nanti hubungi kami. Memang analisa tulisan tangan itu bisa melihat potensi seseorang, ya. Jadi apalagi kalau anak kita bisa lihat paling tidak misalnya sudah usia 8 tahun ya sudah bisa menulis begitu ya, sudah. Jadi jangan baru belajar huruf A, B gitu, tapi dia sudah bisa menulis, itu sudah bisa dilihat dari tulisan tangannya. Apakah misalnya arah minatnya kemana atau potensi kemampuannya lebih kemana. Karena ada bakat-bakat khusus yang memang bisa dilihat di tulisan tangan, misalnya kreativitas, ya, atau misalnya ada minat terhadap budaya, sastra, dan sebagainya. Gitu. Oke, jadi untuk arahnya udah bisa kelihatan ya Bu ya, selama usianya sudah mencukupi ya. Oke, kemudian ada lagi nih Bu.
bagaimana nih kalau kita mau mengetahui bakat dan terutama minat anak introvert yang nggak banyak ngomong nih Bu, yang pas untuk karirnya nanti? Oke. Nah, itu sebetulnya sudah terlihat tuh bakatnya. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kalau dia tidak banyak ngomong terus tidak berbakat gitu ya. Ya, dia tidak berbakat untuk banyak bicara. Ya, tetapi dia punya bakat yang lain. Misalnya biasanya kalau yang introvert itu lebih tekun biasanya, ya. Tapi memang kalau mau lebih tepat, boleh diikutkan saja ke tes bakat minat. Itu akan lebih kelihatan, ya. Jadi kalau misalnya kita tes kan nggak perlu ngomong, misalnya hanya menulis, ya, atau dia langsung praktek, gitu ya. Misalnya ada, kalau anaknya masih kecil, itu kita ada permainan-permainan, misalnya seperti itu ya. Dari situ bisa kelihatan. Biasanya justru yang introvert itu punya banyak kelebihan. Dia nggak banyak ngomong, tapi dia banyak action. Biasanya seperti itu. Ya, jadi silakan bisa dicek aja nanti melalui datang ke psikolog misalnya ya, atau orang tua bisa memperhatikan. Walaupun introvert kan dia melakukan apa ya sehari-hari, itu bisa dilihat. Oke, jadi introvert bukan berarti tidak memiliki minat atau bakat ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Oke, oh iya, ini untuk Pak Antoni kayaknya lebih cocok nih ya. Ada yang bertanya nih Pak, materi belajar seperti apa sih yang sebenarnya harus dikuasai oleh siswa supaya dapat mencapai karir yang sukses saat ke depannya gitu. Ada materi belajar yang khusus nggak sih? Gitu mungkin kali ya pertanyaannya. Pak masih di mute? Oke, terima kasih Bu Nisha ya. Tadi saya kasih contoh misalnya data science gitu ya. Data science itu kan berarti udah mesti jago di komputer, terus habis itu di math dan statistik, dan di domainnya, core-nya dia, mau misalnya di bisnis atau di apapun gitu ya. Nah, kalian kuasain dulu yang itunya math statistiknya dulu, karena di dunia SMA kan kalian belajar math and statistik ya, sambil belajar programming, misalnya Python gitu ya, atau R programming gitu ya, itu yang bakal banyak kepake gitu ya untuk data science. Jadi tolong perkuat dulu di bagian situ, kalian dalami ya. Kadang-kadang orang tuh demen matematik tapi nggak suka sama statistiknya. Nah, itu rada susah tuh kalau mau masuk data science, karena dia bilang, wah statistiknya ngejelimet gitu ya, rumusnya kayak gini, 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 bingung Pak, gitu ya. Nah, kalau saya sih lebih saranin kalau cuma memang suka math doang, dan programming, saya bilang masuk aja computer science gitu loh. Kamu memang cocoknya jadi software developer, atau software engineering, atau web developer, itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu memang kuat juga di statistik, nah itu kamu mendingan masuk ke data science gitu. Jadi tolong misalnya, oh saya mau masuk nih ke kedokteran. Kedokteran berarti yang saya perkuat berarti adalah biologi sama kimianya. Ya, bukan berarti mata pelajaran lain itu nggak di-cover ya, tapi kita memperdalam bagian kita gitu. Ya, karena semakin ke atas itu biasanya semakin mengerucut gitu ya keahlian kita. Misalnya S1 apa, S2-nya apa, S3-nya semakin mengerucut seperti piramid. Ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, jadi memang tergantung ya Pak ya, mau arahnya kemana dan itu yang akan dikejar materinya ya. Ya. Oke, baik. Lanjut lagi, pertanyaan lainnya lagi. Oh, ini mungkin lebih cocok untuk Bu Dian ya nih. Oke, jadi ada perbedaan pendapat nih antara orang tua dan anak terhadap pemilihan jurusan. Bagaimana nih sebaiknya? Tetap pada orang tua, mungkin kayak pertimbangannya banyak pengalaman gitu kali ya, atau keinginan anaknya nih Bu? Silakan Bu Dian. Ya, ini banyak sekali terjadi ya. Jadi kalau kami melakukan tes bakat minat, biasanya ada konsultasinya ya dengan psikolog. Nah, ini juga yang nanti dilakukan minggu depan. Itu sudah termasuk ya konsultasi pribadi dengan psikolog yang membuat laporan. Jadi dimanfaatkan ya, dimanfaatkan dengan baik karena ada kesempatan untuk diskusi dengan psikolognya. Nah, sering terjadi perbedaan memang.
Orang tuanya menginginkan anak mengambil jurusan A misalnya, sementara anaknya ingin B. Dan biasanya karena tes bakat minat itu kan memang anaknya yang mengisi. Jadi biasanya keluarnya tuh mengarah sesuai dengan anak. Ya, sehingga orang tua biasanya bertanya-tanya apakah ini real atau bagaimana. Nah, begini, pada saat memilih ya, itu nanti yang menjalani itu anak. Jadi memang harus dipertimbangkan kemampuan dan minat anaknya. Ya. Kalau misalnya yang diinginkan orang tua itu tidak sesuai dengan kemampuan anak, nanti anaknya stres. Ya, itu karena misalnya ambisi orang tua, ya, padahal anaknya nggak mampu, atau anaknya tidak berminat. Yang ada nanti dia selesaikan hanya untuk orang tuanya, sesudah itu dia kasih ijazahnya ke orang tua. Sudah selesai, sekarang saya mau ambil yang saya mau. Nah, apakah itu optimal? Kan enggak, sayang, gitu ya. Jadi lebih baik memang harus ada kompromi. Ya, orang tua menyatakan mengapa, misalnya orang tua menyarankan jurusan tertentu, misalnya ya, itu diberikan aja pengertiannya. Misalnya anaknya ingin seni, ya, tapi orang tua bilang ini seni untuk karir susah nih nanti. Kamu mau kerja apa? Misalnya seperti itu. Nah, mungkin boleh dipertimbangkan misalnya, oke, kalau gitu secara formal pendidikannya ambil apa? Misalnya yang lebih menjanjikan secara karir, memang kalau di Indonesia ya. Lalu yang seninya misalnya masuk ke informal tadi, yang non formal, dikembangkan juga gitu. Misalnya ada kompromi-kompromi seperti itu. Kalau menurut saya itu yang penting ya. Jadi ketika berbeda harus ada pembicaraan, kompromi yang dilakukan dengan pengertian-pengertian. Kenapa harus mengambil ini atau pengertian juga dari orang tua terhadap kemampuan dan minat anaknya. Itu sih yang penting menurut saya. Ya, itu sekian dari saya. Oke, baik. Ada pertanyaan masuk lagi nih di kolom YouTube kita. Mungkin terkait nih Bu sama yang tadi, tapi ini mungkin bisa dijawab juga oleh Pak Anton. Jadi kalau si anak memilih jurusan sesuai minat dan bakat, tapi lapangan kerja untuk jurusan tersebut kecil, jadi harus tetap memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat atau lapangan kerja. Nah, mungkin terkait ya sama pertanyaan yang sebelumnya nih. Oke, nanti mungkin saya dan Pak Anton bisa share nih soal ini ya sama-sama. Soalnya kami mengalami nih pasti ya. Saya contohnya, waktu zaman saya ambil psikologi itu tahun 96 ya, itu psikologi itu tidak masuk hitungan. Ya, justru waktu itu banyak yang menyarankan saya untuk mengambil jurusan lain. Jadi waktu itu saya sempat, ini saya sharing ya, saya sempat berpikir untuk mengambil informatika. Nah, itu dulu lebih menjanjikan, lebih booming. Dari dulu teknologi itu pasti lebih lebih menjanjikan gitu ya untuk masa depan dibandingkan ambil psikologi. Nah, banyak yang dari keluarga besar itu yang menyarankan saya ambilnya informatika. Dan saya bersyukur karena orang tua saya mendukung apa yang saya pilih dan saya memutuskan untuk mengambil psikologi. Dasar pertimbangannya waktu itu karena saya pikir itu profesi. Ya tadi ya salah satunya profesi, dan kalaupun saya mau belajar teknologi IT misalnya, saya bisa belajar setelahnya atau otodidak nantinya, gitu ya. Itu dasar pertimbangannya. Dan ternyata waktu itu juga setelah sampai dengan sekarang, masa-masa setelah saya lulus, ya lalu ambil S2 dan sebagainya, justru sekarang saya sangat menikmati, gitu ya, mengambil psikologi ini, dan justru sekarang banyak sekali booming fakultas psikologi ya, dari mulai mungkin kira-kira 5 tahun terakhir, itu justru booming psikologi. Jadi kalau menurut saya, pastikan dulu, ya, yakinkan dulu kemampuan kita, minat kita apa, lalu memang anaknya harus punya tadi, adversity yang kuat ya, fighting spirit ya. Jadi memang kita yakin dengan apa yang kita pilih, berkembang di situ, nanti pasti walaupun kesannya gitu ya, waktu itu lapangan kerja tidak banyak waktu itu, tapi waktu kita lulus nggak ada yang tahu. Ya, kalau kita excellence di situ, kita bisa menciptakan lapangan kerja malah. Ya, mungkin itu sharing dari saya. Mungkin Pak Anton dulu ambil matematika gimana Pak? Ya, jadi gini ya, waktu mungkin dulu orang kan berpikir ngapain ngambil matematika gitu ya. Jadi orang kan berpikir bahwa oh mau jadi guru atau dosen doang gitu kan. Nah, tapi ternyata sekarang ini matematika itu berkembang pesat sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita bisa kembangkan sesuai dengan passion kita, ya sesuai dengan passion kita, bahkan yang sekarang ini mungkin sedikit gitu ya
dulu kan matematika nggak se-booming sekarang gitu ya, istilahnya ada data science, ada actuarial science gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa maksimal di situ, ya pasti akan, istilahnya akan mudah sekali untuk nanti mencari pekerjaan, kayak gitu loh. Kenapa? Kayak misalnya nih, saya misalnya orang di matematika murni gitu ya, waktu saya kuliah. Yang kuliah itu kan sedikit ya matematika murni. Tapi kenapa saya bisa, karena matematika murni itu tuh belajar konsep ya, belajar konsep. Jadi saya kemana-mana tuh gampang gitu loh. Jadi saya mau ke data science saya bisa gitu ya, ke actuarial science saya ngerti gitu ya. Oh belajarnya cuma kayak gini. Nah akhirnya walaupun dulu yang orang nggak lihat gitu ya, nggak pandang gitu ya istilahnya ya. Nah tapi kita bisa, kalau kita bisa maksimal di situ, kita akan bisa karir kita jauh lebih sukses. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kita tenggelam gitu ya dengan orang lain gitu ya, malah kita nggak maksimal gitu loh, ya. Oke, karena kita bukan passion di situ ya, ternyata, oh saya bukan passion di situ, tapi karena semuanya ikutin gitu ya, oh computer science gitu ya, semuanya lagi booming sekarang ini. Ternyata kita malah jadi tenggelam gitu loh, dibandingkan teman-teman kita yang memang suka dengan computer science, ya. Oke, thank you, Bu. Oke, pertanyaan terakhir nih sekalian kita mau menutup acara kita hari ini. Boleh di-sharing nih Pak, ini untuk pertanyaan untuk Bu Diana dan Pak Anton juga nih. Agar mempunyai karir yang sukses, apa harus nih sekolah tinggi-tinggi? Oke, boleh silakan dijawab Pak, Bu. Ya, kalau saya sih selalu bilang gini ya, kalau di zaman digital sekarang ini, orang itu kan minimal, kalau kita cuma lulusan minimal lulusan SMA aja kan kayaknya kurang ya. Sekarang ini dengan keterampilan yang mesti komputer gitu ya, istilahnya anak-anak orang-orang itu mesti bisa komputer. Coba kita lihat aja ya, misalnya sekarang ini di mesin GTO lah ya, yang biasanya orang kan di tol ya, itu kan biasa bayar pakai ada orang yang ini ya, tapi digantikan oleh mesin GTO. Nah, kalau misalnya sekarang ini saya selalu ngomong ke anak-anak, kalian itu persaingan kalian sekarang ini bukan antara manusia dengan manusia lagi. Persaingan kerja itu kalian dengan mesin atau robot. Itu. Jadi banyak pekerjaan manusia akan digantikan oleh mesin atau robot. Kalau kalian nggak kuliah, minimal S1 dengan baik gitu ya, ya kalian akan mudah tersingkirkan nanti waktu kerja. Itu makanya saya selalu mau motivasi anak gitu ya. Kalau bisa sampai minimal S2, S3 ya kenapa enggak gitu. Karena sekarang ini kebutuhannya semakin ke arah situ. Itu. Ya, karena S1 kan udah banyak kali gitu ya. Oke, jadi bukan berarti pendidikan zaman dulu misalnya Facebook ya, si Mark gitu ya bisa DO aja udah bisa tuh bikin Facebook gitu ya, atau misalnya siapa gitu ya, dia nggak sekolah tinggi-tinggi bisa. Nah itu kan kejadiannya waktu zaman dulu gitu ya. Sekarang ini kalau kalian bisa sampai tinggi itu jauh lebih baik gitu ya. Bahkan kalau bisa jadi entrepreneur gitu ya, ciptain lapangan pekerjaan yang banyak untuk banyak orang itu jauh lebih baik ya. Oke, thank you dari saya. Ya, menambahkan ya. Jadi mungkin tadi pertanyaannya apakah harus begitu ya? Nah, mungkin kita ganti ya, bukan masalah harus tidak harus. Karena kalau harus itu jadi kayak beban gitu ya. Tapi sebetulnya butuh nggak? Gitu ya, perlu nggak? Itu lebih baik. Kenapa? Karena begini, kalau anak itu memang suka dengan bidangnya, dia akan cari lagi. Dia akan merasa butuh, merasa haus dengan ilmu yang lebih dalam. Gitu ya. Jadi anaknya akan mencari sendiri. Misalnya lulus S1 dia akan kok kayaknya masih kurang ya. Kayaknya saya pengen belajar lagi. Misalnya begitu, ya. Maka dia ambil S2 dan seterusnya. Tapi ada juga anak-anak mungkin yang dia lebih butuhnya sifatnya praktis. Jadi mungkin dia tidak mengambil S2 gitu ya, tapi dia mengejar sertifikasi misalnya, ya, ujian kompetensi atau dia mengambil kursus apa gitu ya yang non formal tadi. Nah, itu juga bisa. Jadi silahkan kalau menurut saya sih kembali kepada masing-masing individu ya. Apakah memang tipenya yang membutuhkan pendidikan yang lebih dan lebih
dari segi S1, S2 dan S3 misalnya seperti Pak Anton ya. Ada kebutuhan untuk itu ya, untuk bisa mencari ilmu lebih dalam. Ada juga yang memang lebih suka mempraktekkan ya, lebih suka yang praktis sehingga dia merasa tidak butuh. Jadi jangan dengan kata harus mungkin ya. Jadi kalau dia memang lebih optimal gitu ya dalam bidang misalnya, oh yang penting saya bisnis gitu ya, saya belajar aja, misalnya saya ambil sertifikasi ISO misalnya buat bisnis saya, misalnya seperti itu. Atau saya belajar lagi ilmu lain, saya belajar akunting misalnya untuk jadi generalis tadi. Itu juga nggak masalah. Ya, tapi silakan dicari dulu kemampuan dan minatnya tadi, lalu berkembang. Ya, mau menjadi excellent itu bagus sekali ya. Jadi kita mau excellent dalam bidang kita. Nah, apa yang dibutuhkan, apa yang dirasa diperlukan, silahkan. Ya, pengembangan diri juga perlu soft skill ya. Jadi jangan bicara hanya hard skill, tapi soft skill juga perlu. Ya, itu mungkin tambahan dari saya. Baik. Jadi sebenarnya memang kalau pendidikan itu sebenarnya penting, tapi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan itu yang utama ya. Baik, sekali lagi mengingatkan teman-teman sekalian, memang kalau misalnya memilih jurusan atau memilih bidang karir itu memang tidaklah mudah, tapi ini sesuatu yang bisa diusahakan dan bisa dicari bersama-sama, dan beberapa caranya sudah di-share oleh pembicara-pembicara kita yang keren hari ini. Kemudian tadi saya cek di kolom YouTube tuh masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab nih, tapi nggak kerasa kita udah 1,5 jam ngobrol-ngobrol, nggak kerasa ya karena materinya menarik sekali. Bagi yang belum merasa terjawab, boleh langsung email ke kami, ke info@kairosconsulting.com. Di situ bisa ditanyakan saja secara spesifik pertanyaannya apa. Gitu, nanti akan kami jawab satu persatu. Oke, baik, Bu Diana, Pak Anton, masih ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi bagi Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian yang memang masih bingung tadi ya untuk memilih jurusan, boleh konsultasi ke kami, boleh juga ikut yang minggu depan ini. Ya, mumpung lagi ada kerjasama dengan Wadaya College. Jadi silakan memanfaatkan kesempatan ini, daftar langsung ke Wadaya untuk ikut yang minggu depan secara online. Jadi betul tadi terbuka untuk semua lokasi ya, artinya tidak dibatasi lagi lokasi, mau di pelosok manapun di Indonesia boleh, silakan ikut. Ada di luar negeri misalnya saat ini, silakan juga ikut. Kita juga ada tes yang dalam bahasa Inggris ya, jadi jangan khawatir, silakan boleh join ya. Itu aja. Baik, terima kasih atas pemaparan dan waktunya pada pembicara-pembicara kita hari ini. Dengan berakhirnya statement dari Bu Diana tadi, berakhir pula untuk webinar hari ini. Semoga ilmunya bisa sama-sama bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa.